Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil kolaborasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Witri Litani Manurung dengan NIM 2002 6113 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Ini termasuk tugas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen koleksi. Oke? Pengembangan koleksi perpustakaan adalah koleksi perpustakaan mencangkup beragam format bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternatif pemustaka terhadap media rekam informasi. Pengembangan koleksi merupakan proses universal untuk membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemustaka. Lalu ada beberapa jenis pemustaka. Yang pertama tercetak seperti buku, monograf, atau laporan maupun hasil penelitian. Lalu ada yang bukan buku, terbitan berseri, peta, pamflet, gambar, brosur, dan makalah. Lalu ada beberapa jenis koleksi dalam perpustakaan. Yang pertama, koleksi rujukan seperti ensiklopedia dan kamus. Lalu ada bahan ajar yang memenuhi kebutuhan kurikulum. Yang ketiga, ada terbitan berseri yang tidak dapat dalam koleksi bahan ajar atau rujukan. Lalu ada terbitan pemerintah seperti lembaran negara, peraturan, kebijakan maupun pidato resmi pemerintah. Kelima, yaitu muatan lokal, merupakan karya sivitas akademi. Lalu ada yang keenam, yaitu koleksi rekreasi intelektual, contoh pengembangan diri dan menambah wawasan kita. Ruang lingkup kegiatan pengembangan koleksi. Yang pertama itu lebih mementingkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Berarti perpustakaan itu akan mementingkan kebutuhan kualitas yang disajikan daripada jumlahnya, biar sedikit tapi berkualitas. Lalu yang pertama, tidak hanya melakukan pengadaan namun pembinaan terhadap bahan pustaka. Yang kedua, visioner. Adanya rancangan ini untuk memperbaiki kelemahan dan memelihara kekuatan yang sudah tersedia. Dan ada kewenangan tugas serta tanggung jawab. Yang pertama itu ada bagian kepala, bagian administrasi, bagian layanan teknis, bagian layanan pengguna. Lalu ada tindakan preventif yang dilakukan dalam perpustakaan ini yang untuk mengurangi kerusakan dalam perpustakaan dengan pemantauan, pengawasan terhadap pustaka. Lalu ada tindakan kuratif dalam perpustakaan adalah dengan melakukan tindakan penanganan bahan pustaka yang mengalami kerusakan. Jadi kalau bedanya itu adalah kalau kuratif ini rusak lalu diperbaiki, sedangkan preventif untuk mengurangi kerusakan maka akan dilakukan pengawasan. Lalu lanjut ke evaluasi koleksi, ialah upaya untuk menilai daya guna dan hasil guna koleksi dalam memenuhi kebutuhan pengguna serta program lembaga induknya. Lalu adanya ISBN, kepanjangannya adalah International Standard Book Number, artinya suatu pengkodean untuk mengidentifikasi buku yang bersifat unik. Tujuan ISBN ini adalah untuk memberikan identifikasi terhadap satu judul buku atau edisi terbitan dari suatu penerbit dan hasil pemberian tersebut sekaligus untuk memperlancar arus distribusi buku. Bila digunakan bilangan ada 10 maka akan berubah jadi 11. Tapi menurut ketentuan ISBN selalu harus ada 10 angka. Lalu yang dipisahkan dengan tanda pisah dan dikelompokkan menjadi pertama ciri kelompok 1-3, lalu ciri penerbit 2-7 angka dan nomor urut. Lalu saya akan menyediakan contohnya. Fungsi ISBN bagi penerbit yang pertama untuk mengidentifikasi proyek terbitan, yang kedua identifikasi terbitan dalam katalog penerbit dan iklan, lalu sistem kontrol stok, lalu untuk memonitor data penjual, dan bagi distribusi untuk
membuat bibliografi suatu produk dan katalog untuk penjualan buku, lalu order pelayanan melalui sistem komunikasi berbasis elektronik atau internet, dan yang terakhir memonitor proses logistik. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan kerangka kerja dan sekumpulan parameter yang dijadikan sebagai acuan kerja oleh staf perpustakaan dan menilai pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Tahap dalam proses seleksi perpustakaan yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Yang kedua, penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Yang ketiga, mengalokasi sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk yang diperoleh. Yang kelima, melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Personalia yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka yaitu: pertama, pustakawan; kedua, subjek spesialis atau guru atau dosen; ketiga, pemimpin di organisasi induk; yang keempat, komisi perpustakaan; yang kelima, anggota lain. Lalu ada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan seleksi menurut jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sekolah yaitu guru atau wakil kepala sekolah. Lalu kedua, perpustakaan umum seperti dewan penasehat atau penyantun. Lalu ada ketiga, perpustakaan perguruan tinggi seperti pimpinan univ, pimpinan fakultas, dosen, dan pustakawan. Yang berikut perpustakaan khusus yaitu pimpinan institusi di mana perpustakaan itu berwenang, misalnya peneliti. Adanya inventarisasi buku, tugas dan wewenangnya yang pertama, menetapkan jenis dan jumlah buku inventaris yang diperlukan, lalu menetapkan macam dan kolom buku inventaris dan petunjuk pengisinya. Dan berikutnya, menetapkan dan melaksanakan pemberian tanda hak milik kepustakaan. Dalam inventarisasi ini terdapat beberapa kolom yaitu inventaris buku, majalah, buku besar, dan inventaris non-buku. Ada 3 faktor utama dalam perusak koleksi. Yang pertama itu ada faktor fisik atau mekanik yang merupakan contoh abrasi, debu, cahaya matahari. Dan cara mengatasinya hendak kita mengatur posisi penyimpanan agar terhindar dari kerusakan dan untuk mempertahankan koleksi perpustakaan. Lalu ada faktor penyebab kerusakan yaitu kimiawi atau iklim seperti kelembapan, suhu udara, pencemaran udara, dan reaksi kimiawi. Faktor hayati yang pertama yaitu adanya serangga-serangga yang merusak koleksi seperti tikus, kecoa. Lalu manusia merupakan pemakai perpustakaan yang ikut mempengaruhi kerusakan perpustakaan. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, fungsi perencanaan merupakan perencanaan untuk mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini dalam internal mampu berkomunikasikan untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran kegiatan. Yang ketiga, fungsi komunikasi dalam eksternal merupakan untuk meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan lainnya. Sekian teman-teman hasil presentasi saya dari kolaborasi pertemuan 1-16 tentang mata pelajaran manajemen koleksi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf pada kesalahan saya. Thank you for watching guys.